Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 2 ingin mempresentasikan sistem pendukung keputusan metode Simple Additive Weighting atau SAW yang disusun oleh Slamet Eryadi, Yuliatun, Siti Amalia, dan saya sendiri, Denita Rosita. Metode SAW merupakan metode yang sudah dikenal dan banyak digunakan orang dalam menghadapi situasi MADM atau Multiple Attribute Decision Making. Apa itu MADM? MADM adalah suatu metode yang digunakan untuk mencari alternatif optimal dari sejumlah alternatif dengan kriteria tertentu. Inti dari MADM terbagi dari 3 pendekatan, yaitu mencari nilai bobot atribut, kemudian pendekatan subjektif dan objektif, serta pengintegrasiannya. Metode ini mengharuskan pembuat keputusan menentukan bobot bagi setiap atribut. Langsung contoh penerapannya yaitu sistem penilaian kinerja karyawan dengan metode SAW. Yang pertama adalah metodologi penelitian. Adapun langkah yang dilakukan pada metodologi penelitian adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengumpulan data. Pengumpulan data dapat diperoleh melalui studi literatur atau observasi. Data yang dikumpulkan adalah data kriteria, data bobot, dan data KRIP. Apa itu data kriteria? Data kriteria adalah data yang diperoleh dari beberapa divisi berupa kehadiran, sikap atau etika, kerajinan, kualitas, dan kuantitas kerja. Data bobot adalah data pembobotan kriteria penilaian kinerja karyawan yang dijadikan acuan dalam perankingan penilaian kinerja karyawan dengan jumlah bobot 100. Data KRIPS adalah data yang bersifat pembatas dari nilai setiap kriteria. Kemudian yang kedua adalah analisis data. Analisis data menjadi tahap lanjutan setelah selesai data dikumpulkan. Analisis data dilakukan terhadap masalah yang ditemukan dari prosedur yang berjalan. Prosedur yang berjalan dalam melakukan penilaian karyawan berdasarkan dari 2 sumber, yaitu sumber rekapitulasi perhitungan absensi dan penilaian langsung dari atasan. Kemudian yang ketiga yaitu pengolahan data. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan sistem SAW. Konsep dasar metode SAW adalah mencari penjumlahan berbobot dari rating kinerja pada setiap alternatif pada semua atribut. Kemudian yang keempat yaitu pengujian. Pengujian dilakukan tentunya untuk melihat besar akurasi dalam penilaian kinerja karyawan. Hasil dan pembahasan. Pada perhitungan metode SAW dilakukan dengan melalui beberapa tahap, yaitu yang pertama menentukan data kriteria dan bobot, data kriteria, data bobot, dan CHIPS, dan data awal. Yang kedua menghitung data hasil alternatif, yang ketiga melakukan normalisasi, yang keempat melakukan perangkaian. Yang selanjutnya data kriteria dan data bobot. Pada data kriteria terdapat atribut benefit dan cost. Benefit ialah jika pada kriteria yang mempunyai nilai besar sebagai nilai terbaik, sedangkan cost adalah nilai terkecil merupakan nilai terbaik. Contoh tabelnya: kriteria, kode, keterangan. Kehadiran, kodenya C1 benefit, sikap atau estetik C2 benefit, kedisiplinan waktu C3 cost, kualitas C4 benefit, kuantitas C5 benefit. Kriteria pada penilaian kinerja karyawan ini meliputi 1. Kriteria kehadiran diperoleh melalui perhitungan rekapitulasi mesin absen, fingerprint, harian seperti izin, all pass, sakit, dan mangkir.
2. Kriteria sikap atau etika diperoleh berdasarkan surat peringatan SP atau sanksi yang diterima oleh karyawan. Yang ketiga, kriteria kedisiplinan waktu. Kedisiplinan waktu dapat dinilai berdasarkan ketidakdisiplinan karyawan pada ketentuan jam masuk terlambat dan pulang kerja lebih awal dari jam yang telah ditentukan berdasarkan hasil rekapitulasi mesin absen. Yang keempat, kriteria kualitas kerja diperoleh berdasarkan keandalan inisiatif dan kreativitas dalam bekerja. Pada penilaian langsung diberikan oleh atasan pada setiap divisi divisi. Yang kelima, kriteria kuantitas kerja diperoleh berdasarkan hasil kerja karyawan tersebut dengan target-target pekerjaan yang telah ditentukan pada tiap divisi dan diberikan nilai langsung oleh masing-masing manajer pada setiap divisi. Contohnya ada di tabel ya. Yang selanjutnya, data bobot. Pada kriteria penilaian kinerja karyawan dengan jumlah bobot 100 menjadi acuan dalam ranking penilaian kinerja karyawan seperti pada tabel di bawah. Kode kriteria C1, kriteria kehadiran, adapun bobotnya 25. C2, sikap atau etika, bobotnya 20. C3, kedisiplinan waktu, bobotnya 25. C4, kualitas, bobotnya 15. C5, kuantitas, bobotnya 15. Pada pembobotan kriteria di atas terdapat dua kriteria yang lebih besar daripada kriteria yang lain, yaitu kehadiran dan kedisiplinan waktu, karena pada kriteria tersebut yang diutamakan dalam penilaian kinerja terbaik. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Yuliatun. Yang selanjutnya data KRIPS. KRIPS yang bersifat pembatas dari nilai setiap kriteria. Setiap KRIPS memiliki bobot masing-masing yang akan diproses dalam perhitungan SAW. Nilai yang digunakan pada perhitungan SAW merupakan nilai yang telah ditentukan melalui nilai KRIPS. Berikut ini adalah data awal yang digunakan dalam perhitungan SAW. Data diperoleh dari pihak Divisi Human Capital yang merupakan data hasil rekapitulasi tahun 2018. Seperti yang terlihat pada tabel di bawah ini. Yang selanjutnya, menghitung data hasil alternatif. Pada tahap ini, mengubah nilai pada alternatif sesuai bobot pada data KRIPS, sehingga diperoleh data seperti tabel di bawah ini. Yang selanjutnya, melakukan normalisasi. Hasilnya pada tahap normalisasi dapat dilihat pada tabel. Ya, saya lanjutkan. Yang selanjutnya, melakukan perakingan. Rumus pada perakingan SAW yaitu seperti pada gambar dan memiliki keterangan FI, ranking untuk setiap alternatif, WI, nilai bobot dari setiap kriteria, RIC, nilai ranting kinerja termomalisasi. Dan contoh rangkumannya seperti pada tabel berikut. Bisa dilihat ya tabelnya, teman-teman. Selanjutnya, validasi data uji simple activity weighting SAW, yaitu uji cobanya seperti pada tabel itu, tabel pertama dan pada tabel kedua. Yang pertama itu validasi uji coba perakingan M, dan yang kedua perakingan pada aplikasi.
Selanjutnya, pada hasil perbandingan perakiraan manual dan aplikasi, dapat dilihat bahwa hasil pada keduanya sesuai, yaitu seperti pada rumus akurasi, banyak data yang sesuai dibagi banyak data uji, kali 100%. Akurasinya 75/75 kali 100%. Itu akurasinya 100%. Terima kasih. Itu presentasi dari kelompok 2. Maaf bila ada banyak kesalahan dari kelompok kami. Kami memohon minta maaf yang sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.